Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Juan Cahaya Pratama dengan NIM A11 2024 15937. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman mesin dengan judul analisis sentimen ulasan laptop HP Victus dengan multinomial, naive Bayes, dan TF-IDF serta implementasi dashboard Streamlit. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, metodologi, implementasi, coding, machine learning, hingga proses deployment menggunakan Streamlit. Ini merupakan judul penelitian kami. Tujuan untuk proyek ini adalah membuat sistem yang mampu mengklasifikasikan ulasan HP Victus menjadi sentimen positif, negatif, maupun netral menggunakan machine learning. Permasalahan yang kami angkat adalah jumlah review HP Victus di marketplace yang sangat banyak sehingga sulit dianalisis secara manual. Dengan machine learning, proses klasifikasi dapat dilakukan secara otomatis. Tujuan penelitian ini adalah membangun model klasifikasi 3 kelas, menerapkan pre-processing NLP, membandingkan naive Bayes dengan logistic regression, kemudian mengimplementasikan model ke dalam aplikasi Streamlit. Next. Untuk dataset awal terdiri dari 500 ulasan. Setelah dilakukan penghapusan data, duplikat tersisa 431 data yang ada. Selanjutnya dilakukan pre-processing berupa cache folding, cleaning, stop port removal, dan steaming menggunakan Sastrawi. Next. Nah, ini merupakan arsitektur project dibuat modular, app.p sebagai entry point, folder src berisi pre-processing, model machine learning, konfigurasi, step, dan komponen Streamlit. Nah, metode utama yang digunakan adalah TF-IDF untuk mengubah teks menjadi angka. Setelah itu data dimasukkan ke algoritma multinomial naive Bayes. Kami juga menggunakan logistic regression sebagai pembanding performa model. Sekarang saya akan coba ke sini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi coding yang digunakan pada project ini. Yang pertama itu kita buka. Lalu di sini ada data, berisi dataset, lalu search ini berisi seluruh logika pemrograman yang ada, terus tes di sini berisi unit testing, lalu app.py ini sebagai program utama Streamlit. Untuk search ini, file ini di config.py ya. File ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi project seperti lokasi dataset dan konfigurasi TF-IDF. Lalu lanjut ke preprocessing.py. Sebentar ya. Nah, ini bagian paling penting. Di bagian clean text ini, fungsi ini untuk membersihkan teks. Lanjutnya bagian teks lower ya, itu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Regex lanjut ke stemming. Nah, seperti ini.
Lanjut kita ke model.py. Pada file model.py terdapat proses training model. Kita cari dulu di bagian multinomial NB ini. Sini model Naive-Bayes dibuat bagian sini ya. Lalu ini bagian seperti itu. Lalu kita lanjut ke app.py, app.py. Nah, setelah model selesai dibuat, proses deployment dilakukan menggunakan Streamlit. Nah, di bagian ini st.set page config ini untuk mengatur konfigurasi halaman. Lalu di tab itu dashboard dibagi menjadi beberapa menu. Ada dataset, visualisasi, terus prediksi, riwayat, dan evaluasi model, juga history. Lalu kita lanjut ke komponen ya. Nah, kita buka bagian tab predict.py ini. Yang digunakan untuk halaman prediksi ya. Terus tab dataset py ini untuk menampilkan datasetnya. Lalu ini tab visualization ini untuk menampilkan word cloud. Lanjut tab history.py ini untuk riwayat prediksinya. Lalu tab evaluation ini adalah evaluasi model. Oke, coba kita langsung jalankan. Ini sebentar ya, saya langsung buka saja di bagian browser saja. Kita buka di bagian browser aja. Masuk di dashboard, lalu di dataset ini. Dataset terdiri dari
perkulasan positif, negatif, dan netral. Nah, di sini ada positif 171, negatifnya 168, dan netralnya 92. Jadi totalnya itu adalah di 431. Dan ini datasetnya ada 431 ulasan. Jadi oke, workout tuh seperti ini ya, untuk menunjukkan kata yang sering muncul gitu. Misalnya ada panas, ada gaming, ada layar, ada word, ada bagus, ada buruk. Nah seperti itu. Oke, langsung kita coba ke prediction. Kita coba aja contoh laptop ini sangat bagus untuk gaming. Lalu kita prediksi. Nah, langsung muncul laptop ini sangat bagus. Jadi ambilnya dari kata bagus ini. Ini dia positif. Nah ini kata positif, highlight berbasis kamus, kata kunci manual. Di atasnya hanya ilustrasi gitu. Jadi kata yang berpengaruh menurut model adalah gaming dan laptop. Dihitung dari bobot TF, IDF, X-log, probability, knife bias untuk kelas yang diprediksi. Ini fitur yang sesungguhnya dipakai model, bukan kamus kata kunci. Probabilitas berkelasnya positif ada 46%, negatif 39,2%, dan netral 14,3%. Coba kita cepat panas dan baterainya sangat boros. Oke, prediksi. Nah di sini kelihatan banget hasilnya negatif karena jadi cepat panas dan baterainya sangat boros. Jadi untuk probabilitas berkelasnya itu negatifnya 81%. Nah kata yang benar-benar model laptop panas dan cepat. Nah seperti itu. Coba kita nah di sini netral. Nah, seperti ini. Netral 68%, positif 18, dan oke. Lalu kita ke evaluasi model. Nah, ini meskipun data duplikat sudah dihapus dan kebocoran trend tes akurasi tetap sangat tinggi, bahkan setelah cross validation di bawah ini bukan berarti naik bias adalah model ajaib. Lihat bagian kenapa akurasi bisa 100% dari dan uji ketahanan di bawah untuk bukti konkret. Nah seperti ini. Classification reportnya, penjelasan metriknya. Oleh akurasi itu berarti persen prediksi benar dari total data precision, dari prediksi positif berapa yang benar, recall dan data positif aktual berapa, jadi berapa terdeteksinya, F1 score, rata-rata harmonis precision, dan recall. Konfigurasi model, algoritma multinomial, naive Bayes, alpha 0,5. Di
di sini ada validasi eksternal. Jadi performa itu turun. Oke, kita lanjut. Oh ya, di bawah ini masih ada ya. Kenapa operasi bisa 100%? Bukti diagnostiknya seperti ini. Artinya sebagian besar kata dalam dataset tidak pernah tertukar antar kelas sentimen. Bis kata game selalu muncul di ulasan positif, bobot selalu di negatif, inci selalu di netral. Nah, seperti itu. Kita coba ke riwayat atau history. Nah, ini baru kita tes tadi ya. Jadi masuk bagian positif, negatif, dan netral. Nih, yang bagian netral itu laptop ini menggunakan RAM 16, laptop cepat panas dan sangat boros, itu masuk ke negatif. Laptop ini sangat bagus, itu masuknya ke positif. Dan di sini juga bisa kita download riwayat CSV-nya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, oke, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi TF-IDF dan multinomial live bias berhasil digunakan untuk melakukan analisis sentimen, lulusan atau fictus, serta berhasil diimplementasikan ke aplikasi Streamlit. Untuk keterbatasannya, dataset masih sedikit. Untuk dataset mungkin kita ke depannya mau menambahkan lagi. Kalau masih menggunakan live bias, ke depan dapat menggunakan Indoband. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, dengan senang hati saya akan menjawab. Jika saya ada salah kata atau penjelasan saya kurang terlalu menjelaskan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.